Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita Sobat Pintar di channel Li Apin ini. Bersama lagi dengan Bapak Li Apin di Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala macam nikmat yang telah diberikan kepada kita sehingga kita bisa bersama-sama tetap dalam pembelajaran maya ini. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sobat Pintar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, minggu lalu kita telah mempelajari tentang sholat berjamaah. Tibalah saat ini, hari ini kita belajar tentang materi berempati itu mudah, menghormati itu indah. Baik Sobat Pintar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai pembelajaran ini, mari kita bersama-sama berikhtiar untuk selalu senantiasa melakukan protokol kesehatan. Ketika kita berada di luar rumah, jangan lupa memakai masker. Terus kita mencuci tangan kita dengan sabun, kita menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mengurangi keluar rumah kalau tidak ada keperluannya. Setelah yang terakhir yaitu bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Yang Allah limpahkan kepada kita semua adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Baik, Sobat Pintar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pembelajaran kita ini dapat bermanfaat buat kita semua dan juga orang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu Muhammad wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kita telah berdoa bersama-sama. Sekarang siapkan alat tulisnya, buku paketnya, yaitu buku paketnya bab 8 halaman 110 ya. Materi kita adalah tentang berempati itu mudah, menghormati itu indah. Sobat Pintar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita simak bersama-sama pembelajaran berikut ini. Perhatikan dengan baik. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada gambar. Coba Sobat Pintar cermati, ini gambar apa? Kalau Sobat Pintar tahu apa maksud dari gambar ini, silakan nanti ditulis di kolom komentar di bawahnya. Ini juga ada sebuah gambar lagi. Silakan Sobat Pintar cermati bagaimana gambar ini. Silakan yang tahu diberikan komentar di kolom komentar di bawahnya. Insyaallah yang memberikan komentar, apalagi komentarnya benar, akan Bapak memberikan poin atau nilai tambah. Sikap empati. Apa sih empati itu? Coba Sobat Pintar silakan, apa sih empati itu? Nanti silakan ditulis ya di kolom komentar apa empati itu menurut Sobat Pintar. Empati itu kurang lebih seperti ini, yaitu keadaan mental atau sikap yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan atau perasaan atau pikiran yang sama dengan orang lain. Artinya kita merasakan juga apa yang dirasakan orang lain. Itu kurang lebihnya empati seperti itu. Ketika orang lain susah, kita merasakan susah. Ketika orang senang, kita juga senang. Jadi tidak ada iri hati di antara sesama kita, dengan tetangga, dan lain sebagainya. Artinya empati itu benar-benar kita ngerasain seperti apa sih orang lain itu, dan kita juga merasakan seperti apa yang dia rasakan. Dalam istilah lain, empati dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyadari diri sendiri atas perasaan seseorang, lalu bertindak untuk membantunya. Nah, jadi kalau secara globalnya, singkatnya seperti ini. Kita ketika melihat orang perlu dibantu, maka kita merasakan diri kita, seandainya diri kita seperti itu, maka itulah yang kita lakukan dan kita akan tergerak hatinya untuk memberikan bantuan. Paham ya? Jadi kita bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Itu kurang lebihnya empati. Ini di sini ada empati, ada ibah atau kasihan. Silakan Sobat Pintar nanti di kolom komentar diketik apa bedanya empati dan apa bedanya ibah ya. Yang memberikan komentar, kalau komentarnya bagus, akan Bapak berikan nilai atau poin tambah. Mari kita perhatikan
Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 8. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Nisa ini, kata Allah, wa idza, dan apabila hadaral qismata ulul qurba, sanak kerabat bukan ahli waris datang pada saat pembagian, wal yatama, dan juga anak-anak yatim, wal masakinu, dan orang-orang miskin, farzuquhum, maka berilah mereka rizki, minhu, darinya itu maksudnya harta warisan itu, wa qulu, dan katakanlah, lahum, kepada mereka, qawlan ma'rufa, perkataan yang baik, artinya perkataan yang tidak menyinggung perasaan mereka. Jadi maksudnya seperti ini, kalau kita lagi mengadakan pembagian harta warisan dan ketika di dalamnya hadir, ya, siapa yang hadir? Qurba wal yatama wal masakin, maka kita bagilah sebagian rezeki itu untuk mereka dan berkata ke mereka perkataan yang baik, yang tidak menyinggung perasaan mereka. Tuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ada juga yang mana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, ini dari Abu Musa radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, an Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'mininu lil-mu'minin kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Apa artinya? Al-mu'mininu lil-mu'minin, orang mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya, kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan, satu bangunan yang bagian-bagiannya saling mengkokohkan. Artinya kita sama muslim ini saling mengkokohkan, saling membantu ketika ada saudara kita, kerabat kita apalagi yang mengalami kesusahan, kita bantu. Itulah yang dimaksud di dalam ayat ini dan hadis tadi. Sikap empati itu akan timbul apabila yang pertama dapat merasakan apa yang dirasakan orang lain. Nah, sikap empati yang pertama bisa timbul ketika kita merasakan juga apa yang dirasakan orang lain. Tapi kalau kita tidak merasakan apa yang dirasakan orang lain, ini sikap empatinya tidak akan muncul. Malah bukan empati yang muncul, malah iri dan dengki kita kepada orang itu. Mampu menempatkan diri sebagai orang lain, artinya kita bisa menempatkan diri kita sebagai orang lain untuk bisa membantu teman kita atau saudara kita yang kesusahan. Itu empati, menjadi orang lain yang merasakannya. Jadi dengan bantuan kita itu, kita memberikan bantuan baik berupa ucapan ataupun berupa barang. Nah, orang lain akan merasakan bagaimana senangnya ketika mereka lagi kesulitan, kesusahan, ketika kita membantu sesama. Di empati ini yaitu menghormati orang tua. Di menghormati orang tua ini, Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan buku paket kalian di dalam surat Al-Baqarah surat 2 ayat 83, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna
حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza, dan ketika akhadna, kami mengambil mitsaqa Bani Israil, janji teguh Bani Israil, la ta'buduna, tidak selayaknya kalian menyembah illa kecuali melainkan Allah, yaitu Allah, wa bil walidaini, dan kepada kedua orang tuamu ihsanan, berbuatlah kebaikan, wazil kurba, dan kepada kerabat dekat, wal yatama, dan anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, wa qulu, dan ucapkanlah linnasi, kepada manusia, husna, ucapan yang baik, perkataan yang baik, wa qimus salata, dan dirikanlah salat, wa tuz zakata, dan tunaikanlah zakat, summa, kemudian tawallaitum, kalian berpaling, illa kecuali melainkan qalilan, sedikit, minkum, dari kalian, wa antum, dan kalian adalah mu'ridun, orang-orang yang membangkang. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, kata Allah, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, lakukanlah, laksanakanlah sholat, dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling atau kita mengingkari, kita tidak melakukan itu kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Artinya ketika kita tidak melaksanakan itu, maka kita, kata Allah, menjadi pembangkang. Sahabat pintar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan kepada kita betapa pentingnya perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus kita patuh. Di antaranya yaitu kita harus bil walidain ihsana, berbuat baik kepada kedua orang kita. Terus kepada siapa lagi? Saling kepada orang tua kita, wazil kurba, dan kepada kerabat-kerabat kita, wal yatama, kepada anak-anak yatim, wal masakin, kepada orang-orang miskin, wa qulu linnas husna, dan berkatalah dengan perkataan yang baik kepada sesama manusia. Itulah ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh mendirikan sholat, menunaikan zakat, memberikan sedekah, memberikan infak. Nah itu ya, dan kita dianjurkan untuk tidak berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sobat pintar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada 4 gambar. Silakan sobat pintar tulis dulu di buku, nanti silakan ditulis di kolom komentar dengan cara tulis nama kelas terus memberikan komentar. Gambar 1 menceritakan apa, gambar 2 apa, gambar 3 apa, dan gambar 4 apa. Silakan nanti di kolom komentar tulis, dan itu adalah untuk menambahkan nilai kalian. Kita lihat apa sih hikmahnya atau manfaatnya hormat dan patuh kepada orang tua. Yang pertama tentu berbakti kepada kedua orang tua merupakan amal yang paling utama. Jelas yakin bahwa Allah menciptakan kita ini melalui kedua orang tua kita. Tanpa ada orang tua kita, rasanya amat sangat mustahil kita bisa ada di alam dunia ini. Kecuali Nabi Adam alaihissalam Allah ciptakan tanpa kedua orang tuanya. Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah itu Allah ciptakan yang namanya manusia itu pasti memiliki orang tua. Ya, sejelek apapun, seburuk apapun, itulah orang tua kita yang harus kita hormati dan harus kita patuhi. Yang kedua, apabila orang tua kita ridho atas apa yang kita perbuat, Allah Subhanahu pun ridho. Ridhollahu wa ridho walidain. Ya, Allah ridho ketika orang tua kita juga ridho. Allah tidak akan ridho kalau orang tua kita tidak ridho. Sobat pintar sudah pernah dengar cerita orang pemuda ke dalam kehadapan Rasulullah, ya Rasulullah, siapa yang harus saya hormati, siapa yang harus saya patuhi? Apa kata Rasulullah? Ibumu, ibumu, ibumu. Ibu kita 3 kali. Bukan berarti ibunya kita 3, tapi kita menghormati ibu kita sebanyak 3 kali. Rasulullah bilang, jangan disalahpahamin. Nanti salah paham, ibunya 3. Bisa berabe ya kalau ibunya 3. Nah, habis itu baru
ayahmu. Jadi ibu itu lebih utama kita hormati, bukan bapak. Tidak utama. Maksudnya kenapa ibu sampai Rasul bilang 3 kali? Karena ibu kita lah yang telah berjuang, bahkan mengorbankan nyawanya untuk bisa melahirkan kita di alam dunia ini. Terus berbakti kepada kedua orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami. Banyak, ada cerita Alqamah. Ya, kamu pernah lihat anak Alqamah yang dulunya ketika kecilnya rajin ngaji, berbakti kepada orang tuanya. Ketika dia sudah beristri, dia durhaka kepada ibunya. Makanya ketika mau ajalnya sangat sulit. Nah, itu cerita, dan itu cerita nyata. Banyak lagi yang kita alamin dan lain-lain di sekeliling sekitar kita. Berbakti kepada orang tua akan diluaskan rezeki dan dipanjangkan umurnya, insya Allah ketika kita. Makanya ini dinamakan takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq itu kita yang berubah. Allah tidak akan berubah kalau kita tidak berusaha untuk merubahnya. Nah, berbaktilah kepada orang tua kita, hormat kepada mereka. Ketika mereka melakukan suatu kekeliruan, maka kita berikan masukan yang baik dengan perkataan yang baik, qaulan syadidah, bukan dengan perkataan yang jelek. Terus berbakti kepada kedua orang tua dapat menjadikan kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan kita berbakti, taat kepada Allah, berbakti kepada orang tua, hormat, patuh kepada mereka sehingga mengakibatkan orang tua kita ridha, maka Allah pun ridha atas segalanya. Insyaallah Allah akan masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Terus berbakti dan menghormati orang tua dapat melebur dosa-dosa kita. Ini sangat luar biasa. Kenapa? Ketika kita berbakti kepada orang tua kita yang sudah berusaha membesarkan kita mulai kita dari lahir sampai kita berada saat ini, bisa makan, bisa belajar, bisa minum dan sebagainya, itu tidak lain tidak bukan perannya orang tua kita, terutama ibu, sangat luar biasa. Maka hargailah orang tua kita, janganlah kita membentak mereka, karena mereka lah kita bisa di alam dunia ini, tanpa mereka kita tidak ada. Coba sobat pintar renungi, mari kita renungi bersama-sama. Seandainya apabila kita tidak ada orang tua kita, apa yang akan kita dapat? Pasti kita akan bersedih. Karena kita belum mengalami, maka kita tidak bisa. Tapi rasakanlah itu. Makanya inilah empati itu. Ketika orang lain merasakan, maka kita rasakan juga hal yang sama. Berbakti kepada orang tua merupakan bagian dari jihad fisabilillah. Iya, karena orang tua kita sudah berjuang, kita juga berjuang untuk berbakti kepada orang tua kita. Tidak banyak anak di dunia ini yang durhaka kepada orang tuanya. Ya, sedikit sekali mungkin berbakti. Makanya kita ingin berbakti itu dari mulai orang tua kita masih hidup sampai orang tua kita sudah meninggal. Terus kita berbakti. Ya, ketika mereka sudah meninggal kita kirimkan doa. Ya, itu salah satu adalah bentuk hormat, patuh, takzim kita kepada kedua orang tua kita yang telah melahirkan kita, yang telah berjuang buat kita sehingga kita bisa berhasil sampai saat sekarang ini. Selanjutnya itu hormat kepada guru. Nah, ini hormat kepada guru ini merupakan rasa empati kita pada seorang guru, ya, yang telah memberikan kita ilmunya. Daripada tadinya kita tidak tahu, menjadi kita tahu, kita diberikan, diajarkan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dia untuk membimbing kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatin wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Subhanahu wa taala, ya alladzina amanu, hai orang-orang beriman, idza apabila qila lakum tafassahu, ya apabila dikatakan kepadamu, idza qila lakum, apabila dikatakan kepadamu, tafassahu fil majalis, maka berlapang-lapanglah kalian dalam majalis.
Maksud majelis ini adalah majelis menuntut ilmu bersekolah. Fafsahu yafsahillahu lakum. Maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Makanya ketika kita diajarkan, diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu, maka tuntutlah ilmu itu. Karena ketika kita menuntut ilmu, insya Allah akan memberikan kelapangan buat kita. Allah katakan ini, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Maka pergi jalan kita bersekolah, jangan malas bersekolah. Karena ilmu itu adanya di sekolah saat ini, sekolah umum, sekolah mau di pesantren, di mana, karena itu ilmu, tempat menuntut ilmu. Makanya kita harus menuntut ilmu, pergilah. Hanya Rasul bilang ilmu itu lebih penting daripada ibadah. Kenapa? Karena dengan ilmu kita bisa melaksanakan ibadah. Karena ilmu itu adalah pengetahuan, teorinya bagaimana sih? Nah, teknisnya adalah prakteknya. Tanpa mengetahui teori, mustahil kita bisa melaksanakan praktek. Makanya kita harus melihat, mendengar, ya kan? Dan harus kita pelajari agar tidak salah dan tersesat. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Ya, ketika kita menuntut ilmu, insya Allah akan memberikan kelapangan, kefahaman kita. Dikit banyaknya kalau kita tahu, kita ta'zim dan hormat pada guru, insya Allah itulah yang barokah dan ilmunya akan kita pahami. Dan apabila dikatakan kepadamu berdirilah, ya, berdirilah kamu. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Insya Allah ketika kita berilmu, kita beriman, insya Allah akan tinggikan beberapa derajat. Karena dengan keilmuan kita, segala sesuatu kita jawab dengan ilmu. Kepada seluruh sobat pintar, jangan bermalas-malas untuk sekolah, jangan bermalas-malas untuk menuntut ilmu. Dimanapun, kapanpun kita berada, tetap harus menuntut ilmu. Karena dengan ilmu kita bisa menguasai dunia dan akhirat ini. Nah, di sini juga ada gambar nomor 1 dan gambar nomor 2. Silakan sobat pintar cermati. Terus nanti dikasih komentar di kolom komentar, ya, mengenai apa gambar nomor 1, gambar nomor 2 ini. Ini hikmah dan manfaatnya hormat dan patuh pada guru. Pertama, ilmu yang kita peroleh akan menjadi berkah dalam kehidupan kita. Sudah barang tentu. Kita hormat, takzim sama guru, kita belajar, tidak pernah kita semua yang guru perintahkan kita laksanakan, amanahnya kita kerjakan, tugas-tugasnya yang diberikan kita kerjakan. Insya Allah itu ilmu akan menjadi barokah dalam kehidupan kita. Apalagi di dalam masa pandemi ini kita belajar di rumah, maka hormat dan takzimlah kepada guru. Karena mereka lah kita bisa meraih segala sesuatunya. Ingat, kita sebagai santri, kita sebagai peserta didik, kita sebagai murid, kita sebagai siswa, kita butuh ketika kita sekolah yang namanya nilai. Maka nilai itu bisa diberikan seorang guru ketika kita hormat dan takzim kepadanya. Guru itu pun memberikannya dengan ikhlas sangat luar biasa. Dan tidak ada guru yang ingin muridnya, yang ingin siswanya, yang ingin peserta didiknya, yang ingin santrinya mengalami kebodohan. Akan lebih mudah menerima pembelajaran yang disampaikan. Ya, kenapa akan lebih mudah? Karena kita sudah mentakzim dan hormat. Tetapi kalau kita tidak takzim dan hormat, susah untuk dapatkan atau menyerap ilmu yang disampaikan oleh guru tersebut. Ilmu yang diperoleh dari guru akan menjadi manfaat bagi orang lain. Nah, ketika kita dapat ilmu itu, kita udah pelajari, kita udah tahu, maka kita juga akan bisa berbagi ke teman-teman atau orang lain. Terus akan selalu didoakan oleh gurunya. Ya, gurunya selalu mengakui itu siswanya, itu santrinya, itu peserta didiknya, itu muridnya. Tapi kadang-kadang murid belum tentu mengakui bahwa itu adalah gurunya. Nah, ini yang tidak hormat dan takut pada gurunya, maka ilmunya tidak barokah atau tidak bermanfaat. Terus akan membawa berkah, memudahkan urusan, dianugerahkan nikmat yang lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memuliakan guru, menghormati guru, insya Allah semua urusan kita juga Allah mudahkan. Dan Allah akan berikan kenikmatan yang tidak kita tahu kapan dan di mana Allah berikan itu. Seorang guru tidak selalu di atas muridnya. Ilmu dan kelebihan itu merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan memberikan anugerah kepada orang-orang yang digendakinya. Jadi guru itu hanya memberikan fondasi dasar untuk pengembangannya adalah dari diri kita sendiri. Dan tidak banyak murid itu yang lebih hebat dari gurunya, lebih pintar dari gurunya, lebih sukses daripada gurunya. Karena itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita sebagai santri, sebagai siswa, sebagai murid, sebagai peserta didik,
kita harus dan wajib hormat dan patuh kepada guru, karena mereka lah kita bisa memperoleh ilmu. Mudah-mudahan sedikit ini sangat bermanfaat untuk sobat pintar semua. Mari kita renungi bersama-sama, apalagi di saat ini, di saat masa pandemi ini. Mari teruslah kita berusaha untuk memberikan yang terbaik, untuk takzim dan hormat kepada kedua orang tua kita yang saat ini lagi membimbing dan mendidik kita di rumah, menggantikan posisi seorang guru. Dan guru kita walaupun tidak pernah membimbing kita, tapi kita hormatilah, kita hargailah guru kita dengan cara mengerjakan semua tugas yang mereka berikan. Nah, karena itulah kita bisa menghormati dan menghargai guru itu. Apabila kita tidak menghargai dan menghormati guru itu, maka ilmu yang kita peroleh tidak akan maksimal, dan cenderung ilmu itu tidak akan dapat kita serap, karena kita tidak hormat dan takzim kepada guru yang memberikan kita ilmu. Demikian dari Bapak, kurang lebihnya kalau ada kata-kata apa saja itu datangnya dari Bapak pribadi, yang benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.